Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu doakan anak-anak tetap semangat selalu ya. Meskipun pembelajaran kita dengan menggunakan video pembelajaran ini dan Zoom, anak-anak ibu harapkan tetap bersemangat selalu. Anak-anak ibu yang ibu cintai karena Allah, mari kita mulai pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia pekan kelima dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini yaitu tentang menentukan gagasan pada teks lisan. Nah, cara menentukan gagasan pada teks lisan itu pertama kita dengarkan secara seksama bacaan dari setiap paragraf ya, kita dengarkan dengan baik, kemudian kita pahami apa yang sudah kita bacakan dan sudah kita dengarkan tadi. Kemudian kita tulis setiap kalimat yang dibacakan. Ya, kita tulis setiap kalimat yang dibacakan. Setelah itu yang ketiga, kita tentukan kalimat pokok paragrafnya. Nah, setelah kita tentukan kalimat pokok paragrafnya, yang keempat, kita tentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa ya yang sedang dibahas. Nah, kemudian yang kelima, kita tentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat pendukung atau penjelas dalam setiap paragrafnya ya, Nak ya. Yang keenam, kita ulangi langkah 1 sampai ke 5 untuk setiap paragraf dalam teks. Kita ulangi, kita baca lagi, kita tulis lagi. Kemudian kita tentukan kalimat pokoknya, gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya ya untuk paragraf selanjutnya. Nah, yang B, menentukan hubungan antar gagasan pada teks lisan ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragraf harus memiliki hubungan yang jelas ya, yang terkait, yang saling berkaitan. Nah, hubungan ini bisa terlihat dengan adanya kalimat yang saling mendukung satu sama lain. Kalimat yang saling terkait dan saling mendukung ini akan memudahkan kita memahami isi bacaan yang akan kita tentukan gagasan pendukungnya atau gagasan pokoknya ya. Jadi gagasan pendukung itu bisa menjelaskan gagasan pokok dengan baik dan jelas. Jadi hubungan antar gagasan memenuhi unsur keutuhan dan kepaduan pada setiap paragraf. Jadi kalau dia jelas hubungan antar gagasannya, berarti gagasan pokok dengan gagasan pendukungnya itu saling terkait dan saling mendukung satu sama lain ya. Nah, anak-anak bisa mendengarkan audio dari slide ibu berikut ini. Setelah anak dengarkan audio, kita lihat teks paragraf 1 yang dibacakan tadi di audio. Kita ambil, pada hari Minggu, murid kelas 4 SD Nusantara berkunjung ke panti asuhan. Para murid akan memberikan bantuan berupa buku pelajaran dan alat tulis. Mereka sangat antusias karena akan mendapat teman baru. Nah, di sini kita lihat kalimat pokoknya yang mana? Kalimat pokoknya ternyata pada awal kalimat, berarti dia deduktif ya. Pada hari Minggu, murid kelas 4 SD Nusantara berkunjung ke panti asuhan. Itu kalimat pokoknya. Gagasan pokoknya apa? Berkunjung ke panti asuhan. Nah, kalimat pendukungnya, anak-anak lihat, para murid akan memberikan bantuan berupa buku pelajaran dan alat tulis. Gagasan pendukungnya apa? Memberi bantuan ke panti asuhan. Benar. Nah, kalimat pendukung yang ketiga, mereka sangat antusias karena akan mendapat teman baru. Ya. Nah, gagasan pendukungnya apa? Perasaan para murid kelas 4. Jadi, paragraf pertama pada teks berkunjung ke panti asuhan memiliki hubungan antar gagasan yang jelas. Kita dengarkan lagi audio yang kedua. Silahkan anak-anak dengarkan audio kedua. Setelah anak-anak mendengarkan audio kedua, maka kita akan buat lagi tabel seperti ini untuk menentukan yang mana kalimat pokok dan gagasan pokoknya, serta kalimat pendukung dan gagasan pendukungnya. Nah, kita lihat teks paragraf kedua yang sudah anak-anak dengarkan tadi. Bisa kita lihat ketika sampai di panti asuhan, murid-murid disambut dengan hangat oleh anak-anak panti asuhan.
Kemudian, murid-murid menyerahkan bantuan yang telah mereka siapkan. Pengelola dan anak-anak panti asuhan menerima bantuan tersebut. Murid-murid merasa bangga dapat berbagi dengan sesama. Nah, anak-anak bisa lihat ternyata kalimat pokoknya berada di mana? Oh, bukan di atas, ternyata berada di bawah. Murid-murid merasa bangga dapat berbagi dengan sesama. Kalau dia di bawah berarti dia induktif, ya. Nah, gagasan pokoknya kebanggaan berbagi. Kalimat pendukung berikutnya yaitu ketika sampai di panti asuhan, murid-murid disambut dengan hangat oleh anak-anak panti asuhan, ya. Gagasan pendukungnya apa? Sambutan anak-anak panti asuhan. Kita lihat gagasan pendukung yang kedua. Kemudian murid-murid menyerahkan bantuan yang telah mereka siapkan. Nah, gagasan pendukungnya penyerahan bantuan. Yang ketiga, pengelola dan anak-anak panti asuhan menerima bantuan tersebut. Gagasan pendukung bantuan sudah diterima. Jadi paragraf kedua pada teks berkunjung ke panti asuhan memiliki hubungan antar gagasan. Enak ya? Oke anak-anak ibu, sekian saja yang bisa ibu sampaikan. Silahkan anak-anak ibu mengerjakan tugas bahasa Indonesia pekan kelima dan kumpulkan hasilnya kepada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.